A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Ta'ala Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam hormat, salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada Pak Joko yang sudah mewakili dari WRI, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, dan para sesepuh, para guru dan semua staf yang hadir. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera buat semuanya. Sampurasun. Alhamdulillah. Senang banget pagi hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka halal bihalal keluarga besar WRI ITB. Halal bihalal ini kalau ngobrol sama orang Jepang mungkin orang Arab ini mungkin nggak ngerti karena nggak ada istilah. Tapi ulama zaman dulu pada saat itu membuat halal bihalal yang didiskusikan dengan Bapak Presiden Insinyur Soekarno karena kondisi politik sedang tidak baik pada saat itu, masih banyak konflik. Maka ulama menghadirkan kegiatan namanya halal bihalal. Sebetulnya ada 3 kata dari halalun bihalalin, saling menghalalkan dari sesuatu yang pernah berbuat zolim atau saling menyakiti, melukai. Maka ada halal bihalalin, sehingga menguraikan benang yang kusut juga bisa. Tapi kalau kita ngobrol sama orang Arab mungkin mereka bingung halal bihalal. Maka halal bihalal ini sebuah pertemuan yang insya Allah akan mengurai benang yang kusut atau memperbaiki kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya terluka untuk saling memaafkan. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Jadi saya senang banget Pak, tadi masuk ke ITB itu suatu pengalaman yang luar biasa. Saya bukan mahasiswa di sini, tapi saya mahasiswa di Jatinangor maksudnya. Jadi begitu masuk sini saya sangat berdoa. Kalau keluarga besar kami banyak yang di ITB, tapi kebetulan saya di Unpad. Mudah-mudahan anak saya bisa masuk ITB ya Pak. Amin. Nah, satu kehormatan yang luar biasa. Kemudian saya kaget tadi juga maka ketua dari PRRI ini Pak Lafi Zuhal, yang sebetulnya merupakan anak dari seorang yang luar biasa, Profesor Zuhal, yang juga merupakan anak dari Kiai Haji Qadir Hasan, seorang ulama yang luar biasa, yang merupakan juga dari anak seorang ulama yang hebat di Indonesia, yaitu Ahmad Hasan, atau biasa dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bakti. Pak Lafi tadi dikira belum datang lagi meeting. Selamat pagi, selamat siang Pak. Jadi satu kehormatan saya bisa bertemu dengan cicitnya Hasan. Hasan merupakan salah satu ulama yang luar biasa di Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya 1912 Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah. 19
1923, Persis 1926, Nahdlatul Ulama. Al-Hasan itu kemudian bersama dengan kiai-kiai yang lainnya membesarkan dakwah di Nusantara dan memberikan pesantren, yaitu pesantren Bangli di Indonesia, yang dikenal dengan ulama yang karismatik. Maka salam hormat saya kepada Cicit dari ulama yang luar biasa. Semoga bawa keberkahan bagi ITB. Tepuk tangan buat para. Dan ITB juga tidak lepas dari seorang ulama-ulama yang hebat ya. Yang terkenalnya dulu saya ya, mohon maaf saya kenalnya sama Bang Iman. Bang Imaduddin. Dulu kalau nggak salah Pak, di Indonesia kalau mau belajar pergerakan Islam itu dulu di 2 masjid. Kalau nggak masjid Istiqomah, maka yang kedua di masjid Salman gitu. Nah, Bang Imaduddin seorang pemikir yang luar biasa dan merupakan juga dulu di ITB ini sendiri melahirkan karya-karya yang juga sangat luar biasa. ITB tahun 1980-an juga menjadi salah satu, ada beberapa angkatan yang kalau tidak salah yang terkenalnya ada Bu Ica. Itu dulu sebagai penggagas juga sebagai pengguna hijab. Karena pada tahun itu sempat dilarang dan angkatan-angkatan itu merupakan angkatan pertama yang kemudian juga tahun 1990-an baru kemudian diinisiasi dirubah untuk merubah undang-undang tentang penggunaan seragam sekolah. Maka ITB sangat menginspirasi bagi banyak aspek dalam kehidupan ini. Semoga terus bawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan agama kita insya Allah. Saya ingat kampus itu, ingat ini Pak, kampus pertama di dunia itu ada di Maroko, di Fes, dibuat oleh seorang wanita yang muslimah luar biasa, namanya madrasah itu dulu Al-Qarawiyyin, dan itu merupakan kampus tertua di dunia yang diakui oleh UNESCO dan juga Guinness World of Record. Sehingga bagi umat Islam sendiri sebetulnya pendidikan itu tidak lepas dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi satu nasihat bagi kaum muslimin semua untuk membangkitkan semangat pendidikan untuk menjadi lebih hebat lagi, sehingga banyak menginspirasi. Dulu berarti orang pintar itu ngumpulnya di masjid. Orang kalau ke masjid itu orang jadi pintar. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, yang pertama dibangun itu masjid juga. Ketika di Madinah, ya kemudian Yasin berubah nama jadi Madinah, dibangun Masjid Nabawi juga. Dan pola itu kemudian dibawa oleh ulama Nusantara. Karena pada saat itu baginda Nabi kalau bikin masjid di depan itu pasti ada tempat berkumpul, pasti ada pasar sebagai semangat kebangkitan ekonomi masyarakat. Nah, pola ini dibawa ke Indonesia, di mana ada masjid agung, pasti depannya ada alun-alun, pasti ada pasar. Nah, pola ini yang kemudian menjadi semangat dulu bangsa Indonesia, bahwa kaum muslimin diajak untuk senantiasa taat kepada Allah, hidup dalam ekonomi masyarakat, dan kaya dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, itu saya secara singkat saja ya. Dan terima kasih panitia sudah mendapatkan foto saya yang ciamik ini ya. Dan temanya kita kembali suci dan juga kembali bersinergi. Al-afu yaitu memaafkan. Ada juga sofa atau musafahah nanti, memaafkan yang tidak mengungkit lagi, yang kemudian paling paripurnanya mungkin di maghfirah, mengampuni dan membalas dengan kebaikan demi kebaikan. Setiap lebaran itu selalu dapat WhatsApp. Ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, lisan tak sanggup berucap, itu saya langsung balas, ini pasti stroke ini. Memaafkan yang paling terbaik itu memang bertemu, bersapa, lalu kemudian dari hati kemudian memaafkan. Maka ada yang namanya al-afku, memaafkan tapi masih menyisakan luka dan air mata. Maka sebaik-baiknya pemberian maaf itu sebetulnya yang memaafkan dan tidak mengingat-ingatnya lagi, atau maksudnya tidak mengungkit-ungkitnya lagi, dan tidak menyisakan dendam. Sehingga ketika saling memaafkan betul-betul dari hati. Ketika ada istri minta maaf sama suami disepelekan, atau suami minta maaf sama istri malah dicurigai.
Begitu meminta maaf, maka diiringi dengan hati yang luar biasa bahwa saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Bukan sekedar ucapan, tapi betul-betul perkataan dari hati yang kemudian menegaskan betul-betul saya mungkin banyak salah dengan sikap, perbuatan, atau lisan. Maka seorang suami minta maaf ke istri, seorang istri minta maaf ke suami. Kadang suami istri komunikasi kurang baik. Halo, assalamualaikum. Ini ada sudah menikah semua? Halo, assalamualaikum. Para istri sayang sama suami? Tidak. Astagfirullahaladzim ibu. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Para istri sayang sama suami? Suami sayang sama istri? Belum tentu. Tuh. Maka suami minta maaf ke istri, istri minta maaf sama suami. Kenapa kadang suami untuk ngobrol sama istri susah, sama wanita lain semangat? Harusnya ngobrol yang paling terbaik sama istri, komunikasi yang paling terbaik sama istri. Ini dulu saya pernah ya, istri saya ketika COVID mengatakan, "Papa, you become real superhero when you're outside." Kamu tuh jadi superhero ketika kamu di luar rumah, tapi kamu tidak pernah menjadi superhero ketika di dalam rumah. Apakah aku harus jadi jamaah kamu dulu supaya aku didengerin? Oh, itu saya langsung dek. Kenapa hebat tausiah di luar, di rumah enggak? Maka kemudian mulai dirubah. Saya bikin GBHK, garis besar haluan keluarga. Bahwa rumah ini harus punya tujuan. Mau kemana nih rumah tangga kita? Istri, anak, tak bikinin rapot satu-satu. Saya latihan. Karena dulu ada ulama-ulama dulu yang memerhatikan anaknya sampai dibikin rapotnya satu-satu. Akhirnya kita perhatikan, kemudian kita bikin juga meeting daily, meeting weekly, sama monthly. Maka kalau di kantor, saya di kantor kalau misalnya ada omset turun, udah pasti kita meeting. Lah kenapa ketika kemudian di rumah tangga itu ketika amal soleh turun kita nggak meeting? Maka akhirnya kita evaluasi mulai di meetingkan. Ada meeting harian kalau saya lagi di Bandung. Senin itu khusus family time, nggak bisa diganggu, itu khusus waktu buat bercengkrama dengan istri dan juga anak.